Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini ya, kita akan membahas ya materi eh, mata kuliah kristalografi dan mineralogi ya dengan topik bahasan klasifikasi mineral ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas ya sifat-sifat fisik ya atau physical properties ya yang ada pada mineral yang di mana eh, eh, sifat-sifat fisik ini sangatlah berpengaruh ya kepada semua aktivitas-aktivitas pertambangan ya. Jadi baik itu proses eksplorasi ya, pencarian mineral-mineral berharga ya, eksploitasi ya, kemudian sampai pengolahan bahan galian ya, ilmu-ilmu mineralogi ya atau physical properties ya, sifat-sifat fisik sangatlah dibutuhkan. Oke, kita masuk. Oke ya, jadi kalau kita berbicara tentang mineral ya, mineralogi ya, kita tidak akan lepas dari namanya rock cycle ya, siklus batuan ya. Jadi mungkin Anda sudah belajar di geologi dasar dan di geologi fisik ya. Nah, ini saya akan sekedar mereview. Jadi eh, kita akan menemukan ya mineral-mineral itu di dalam batuan ya. Jadi batuan itu fungsinya sebagai host ya, sebagai host dari penyebaran mineral-mineral ya. Bisa kita lihat ya, jadi di sini ada batuan beku ya, igneous rocks ya, yang tipenya adalah intrusif ya, kemudian ekstrusif ya. Jadi kalau kita bilang igneous rock berarti dia batuan beku ya, di mana dia adalah hasil perombakan ya dari proses kristalisasi magma ya. Kristalisasi magma. Kemudian ya, batuan beku ini ya, dia dapat menjadi batuan sedimen apabila dia mengalami proses weathering ya atau pelapukan, kemudian tertransportasi ya, kemudian mengalami proses pengendapan atau deposition ya, kemudian terjadi sedimen ya, terjadi proses sedimentasi ya dan lithification ya, pembatuan ya. Di sini terjadi proses pembatuan ya. Kemudian jadilah batuan sedimen ya. Nah, dari batuan sedimen ini ya, ketika dia mengalami proses metamorfism ya yang dipengaruhi oleh temperatur ya, tekanan. Nah, ini berpotensi menjadi batuan sedimen batuan metamorf ya, batuan metamorf. Nah, itu jadi siklus seperti itu. Jadi batuan metamorf ya dapat menjadi batuan sedimen ya. Batuan metamorf bisa menjadi batuan sedimen jadi tidak harus eh, apa menjadi batuan beku dulu ya. Jadi dia bisa langsung menjadi batuan sedimen apabila dia dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi ya, pelapukan, transportasi dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk. Oke ya, jadi di dalam mineralogi ya dikenal dengan penggolongan mineral. Nah ya, jadi bagaimana sih penggolongan mineral ya? Jadi kita di dalam proses eksplorasi atau penambangan ya kita akan menemukan mineral itu dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Jadi dia tipenya tidak selalu sama ya. Jadi penggolongan mineral ini didasari oleh unsur kimia ya. Jadi unsur kimia ya yang terdapat di dalam suatu eh, mineral ya. Nah, jadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Nah, jadi ada 8 ya. Ini menurut klasifikasi Berzelius ya. Yang pertama adalah mineral native, mineral sulfida, mineral oksida dan hidroksida, mineral halit, mineral karbonatan ya, nitrat dan borat, mineral sulfat, mineral silikat, dan terakhir mineral fosfat. Ya, jadi penggolongan-penggolongan mineral ini ya, 8 klasifikasi mineral ini didasari oleh karakteristik dari keterikatan unsur kimianya. Ya, yang pertama kita masuk ke native element. Ya, ingat native element. Jadi menurut pengertiannya ya, mineral native element ya atau unsur murni adalah kelas mineral
yang dicirikan dengan hanya memiliki satu unsur ya. Jadi yang harus diingat adalah mineral pada native element dia memiliki satu unsur komposisi kimia saja ya. Mineral pada kelas ini tidak mengandung unsur lain ya selain unsur pembentuk atomnya. Jadi kalau saya bilang di pertemuan sebelumnya ya ada mineral biji ya, contohnya emas ya, atau tembaga ya, di mana tembaga ini dia bisa hadir di dalam bentuk asosiasi dengan mineral lain ya. Kalau mineral native element dia hanya berdiri sendiri satu unsur ya. Contoh mineral yang sering hadir ya dalam bentuk native element ya terbagi dua ya. Yang pertama dari golongan metal ya dan elemen intermetal ya. Di sini ada emas ya. Berarti kalau dia satu unsur berarti emasnya dalam bentuk AU saja ya. Dia tidak berasosiasi dengan mineral-mineral lainnya. Kemudian ada perak ya. Perak ya. Ag ya karena dia satu unsur. Tembaga Cu ya. Kemudian dari golongan semi metal ya sampai non metal ya itu ada antimoni ya, Sp ya, stibnite, bismut ya, Bi ya, grafit ya, C, sulfur S. Nah, ya, jadi ada keuntungan ya ketika kita di lapangan dan mendapati bahan galian kita dalam bentuk native ini ya. Jadi keuntungannya adalah pada proses pengolahan ya tentu akan memudahkan ya, tentu akan memudahkan pada proses pengolahan ya karena mineral-mineral yang memiliki sifat natif ini umumnya dia tidak berasosiasi dengan unsur-unsur lain ya. Jadi proses pemisahannya pada proses pengolahan juga lebih gampang. Ya walaupun jarang ya jarang ditemukan mineral-mineral berharga dalam bentuk native element ini dalam jumlah yang sangat besar ya. Jadi biasanya dia di dalam suatu pertambangan ya atau tambang emas dia biasanya spot-spot ya. Jadi spot-spot ya. Tidak semua emas itu dalam bentuk native ya. Sebagian besar dia juga berasosiasi ya. Nah, ini gambar ya, gambar dari native gold ya yang berada pada masa dasar kuarsa ya. Jadi berasal pada masa dasar kuarsa. Jadi kalau kita berbicara tentang emas ya, nah emas ini biasanya dia hadir di dalam urat, nah, ya, di dalam urat atau kita sering menyebut dengan istilah vein ya. Nah jadi di dalam urat tersebut ya dominasinya adalah mineral kuarsa, ya, di mana emas itu biasa berpotensi hadir ya di dalamnya. Kemudian ada native copper ya. Native copper bisa dilihat kalau copper yang native dia warnanya cenderung agak merah kecoklatan ya, agak. Kemudian silver ya, perak, besi ya, dan platina ya. Nah, jadi gambar-gambar ini adalah bentuk-bentuk ini ya mineral-mineral yang memiliki sifat natif ya, natif elemen ya. Kemudian ada juga yang dari golongan semi metal ya, ada antimoni ya, kemudian bismut ya, dan arsen ya. Nah, ini belerang, intan ya, intan atau kita sebut dengan diamond ya, diamond intan. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang di mana sih ya terdapat mineral-mineral native ya. Jadi mineral native ya seringkali hadir ya, hadir pada intrusi-intrusi ya, intrusi vulkanis ya. Nah, itu biasa dia kerap hadir ya. Ini adalah salah satu tambang belerang ya, tambang penambangan belerang. Oke. Kemudian yang kedua adalah mineral sulfida. Nah ya. Nah, jadi
kalau tadi sebelumnya native element dia berasosiasi dengan tidak berasosiasi ya, jadi dia hanya satu unsur saja. Kalau mineral sulfida dia adalah hasil persenyawaan ya, langsung antara unsur-unsur tertentu ya, yaitu sulfur ya, yang harus diingat. Jadi mineral sulfida adalah mineral hasil persenyawaan dengan unsur sulfur. Nah, contohnya ya, perak ya, tembaga, seng dan merkuri bisa dalam bentuk sulfida ya. Pada umumnya unsur utamanya adalah logam ya. Jadi memang rata-rata sebagian besar mineral sulfida ini dia berunsur logam atau metal ya. Umumnya terbentuk di sekitaran wilayah gunung api ya. Beberapa penciri kelas mineral ini adalah memiliki kilap logam. Nah, ya, jadi seperti yang saya sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada kilap logam, ada kilap non logam. Nah, ya. Jadi pada mineral sulfida ini pada umumnya dia memiliki sifat kilap logam ya. Berarti di mana sifat dari ketertembusan cahayanya adalah opak ya, opak, tidak tembus cahaya. Nah, rata-rata pada mineral sulfida ini memiliki berat jenis yang tinggi dan memiliki tingkat atau nilai kekerasan yang rendah. Nah, beberapa contoh dari mineral sulfida antara lain galena ya, PBS ya. Galena itu timbal ya, Pb. Kemudian sphalerite ya. Salah satu logam di ekstrak adalah zinc, Zn ya. Kalkopirit ya, CuFeS2 ya. Yang diekstrak ya, itu biasanya ya dalam bentuk tembaga yang ekonomis itu adalah Cu ya. Kemudian pirit ya, FeS2 ya. Jadi kalau kita bilang pirit ini memang mengandung Fe besi ya. Nah, tetapi besi yang ada di dalam pirit ini dia jumlahnya sangat-sangat tidak ekonomis ya. Jadi untuk ditambang dalam skala-skala industri ya, biji besinya sangat tidak ekonomis ya, pirit ya. Jadi biji pirit yang biasa ditambang itu dalam bentuk hematit ya, magnetit. Nah, ini adalah bentuk mineral sulfida ya, galena ya. Ya, bisa kita lihat ya, galena dia hampir sama seperti pirit ya, karena memang sistem kristalnya isometrik ya. Jadi habitnya pun dan perawakan kristalnya dia juga hampir mirip seperti pirit ya, yaitu berbentuk kubik ya. Kemudian ada kalkopirit ya, bisa dilihat di ini pada batuan ya. Saya nggak kurang persis tahu ya batuannya apa. Yang jelas ini adalah kalkopirit ya. Jadi bisa dilihat perbedaan. Jadi tembaga dalam bentuk natif yang kita lihat sebelumnya tadi ya, yang dimana unsurnya warnanya itu sangat kemerah-merahan ya, coklat kemerahan. Berbeda kalau kalkopirit ya. Jadi ketika tembaga itu berasosiasi dengan mineral lain, dia akan merefleksikan warna yang berbeda ya. Nanti Anda bisa bandingkan sendiri ya. Kemudian juga argentit ya, salah satu mineral penghasil perak ya, argentit. Kemudian pirit, nah ya, ini yang saya bilang ya, jadi pirit itu bentuknya perawakannya kubik, nah ya, bisa dilihat ini kubik, kubik, kubik ya. Kemudian ada kobaltit ya. Nah, ya, jadi hampir sama juga. Jadi di mana sih keterdapatan mineral sulfida ya? Biasanya memang dia di daerah vulkanisme ya, di daerah vulkanisme ya. Contohnya kalau di Jambi ya di Bukit Barisan ya. Kemudian di Jawa itu ada di Pongkor, kemudian di Irian Jaya di Papua itu ada Grassberg ya, di Freeport itu ya. Itu endapan-endapan tersebut membawa mineral-mineral sulfida ya. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang gunung api ya, atau daerah yang sangat erat kaitannya dengan vulkanisme, memang dia
penyebaran mineral sulfidanya sangat tinggi. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Jadi, di mana sih kita bisa menemukan, mineral-mineral sulfida ya? Jadi seperti yang saya bilang ya, jadi, kita bisa menemukan mineral-mineral sulfida itu di dalam vein ya, atau di dalam badan biji ya, yang sudah didapatkan materinya di PPU, badan biji urat ya. Nah, jadi inilah bentuk vein atau bentuk urat ya, eee, yang kita kenal ya. Ini uratnya ya. Jadi urat-urat ini dia, dihasilkan oleh proses, tektonik ya, dari sesar ya, dari kekar. Nah, kemudian ada mineral oxide dan mineral hidroxide ya. Jadi mineral oxide ya, dan hidroxide ini merupakan mineral ya, yang terbentuk dari kombinasi unsur tertentu dengan gugus anion oksida O2- ya, dan gugus hidroksil hidroksida ya, OH-. Ya. Jadi kalau oxide dipengaruhi oleh anion oxide ya, oksida, kalau hidroksida dia hidroksil hidroksida. Nah, bisa dilihat ya, jadi ini adalah mineral-mineral oksida ya, kuprit ya. Kuprit ini juga membawa logam tembaga ya. Kemudian zinkit ya. Dia juga membawa zinc ya. Nah, jadi kalau zinc ini kalau sebelumnya tadi bisa spalerit ya, spalerit juga, kemudian zinkit juga ya. Rutil ya, membawa logam Ti ya, titanium. Kemudian pyrolusit ya, mineral yang membawa logam mangan ya, hematit ya, Fe2O3 ya, korunum Al2O3, aluminium, spinel ya, magnesium ya, aluminium, magnetit, besi. Nah, ya, jadi ini yang saya bilang tadi, ketika kita ingin mau mengekstrak ya, logam besi dalam jumlah yang sangat ekonomis, biasa pada umumnya kita mengekstrak dari mineral hematit ya, magnetit. Kemudian dari golongan hidroksida ya. Jadi seperti mineral oxide ya, mineral hidroksida terbentuk akibat pencampuran dari gugus hidroksida ya, OH- ya. Nah, ini beberapa contohnya ada manganit ya, mangan, kemudian boksit ya, dan limonite ya. Jadi limonite. Nah, jadi memang kalau kita lihat mineral-mineral yang terbentuk diklasifikasikan sebagai hidroksida, dia memang rata-rata mineral yang terdapat pada endapan laterit ya. Nah, jadi contohnya kayak di Sulawesi ada nikel laterit ya. Nah, jadi itu akibat proses laterisasi. Biasa mineral-mineral ini sering hadir ya. Proses residual, proses laterit. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, gambar mineral oksida ya. Hematit, kasitrit ya. Jadi kasitrit ini dia membawa Sn ya, timah. Nah, timah ya. Jadi di Bangka ya di PT Timah Bangka itu mereka mengekstrak logam timah itu dari mineral logam kasitrit ya. Kemudian korundum, kemudian ada magnetite ya. Magnetite sudah tahu ya, yang diekstrak adalah logam besi ya. Kemudian ini adalah golongan hidroksida ya, ada 3 ya, manganit ya. Selain itu ada juga garnierit ya, ada limonite ya. Nah, jadi kalau kita bilang garnierit ya, garnierit ini biasa dia berwarna hijau ya. Jadi sangat khas ya, jadi sangat khas warna mineralnya ya. Jadi sangat gampang untuk mencirikannya. Nah, jadi kalau kita bilang garnierit ya, karena memang dia dari unsur penyusunnya dia penghasil nikel ya, maka ini sangat banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara ya, khususnya di penambangan-penambangan nikel laterit ya. Jadi unsur-unsur garnierit ini pasti sangat banyak. Jadi ketika kita ingin
membedakan ya zonasi antara nikel yang kadar nikelnya rendah dan kadar nikelnya tinggi, kita bisa membedakan dari keterdapatan mineral garnieritnya ya. Apabila di suatu zona tersebut sangat banyak sekali pengendapan mineral garnierit, maka daerah tersebut atau zona tersebut berpotensi sebagai nikel yang kadarnya sangat tinggi. Sebaliknya, apabila di dalam zona tambang nikel laterite itu sangat minim keterdapatan mineral garnierit, maka kadar atau grade dari nikel itu relatif sangat rendah atau kecil. Kemudian limonite ya. Nah, ya, jadi limonite ini ya kalau kita lihat penyusunnya ya ada mineral besi ya. Nah, jadi di mana keterdapat mineral limonite? Nah, biasanya mineral limonite ini dia terdapat pada lapisan atas eh, pada suatu bahan galian nikel laterite ya. Jadi dia relatif di bagian atas dari suatu endapan nikel laterite. Nah, ini yang saya bilang tadi kan ya. Jadi limonit ini dia relatif berada di atas ya, hampir dia dekat dengan overburden ya. Nah, semakin ke bawah ya, kadar nikelnya akan semakin tinggi. Nah, ini. Nah, ini yang saya bilang ya. Ini adalah bahan galian nikel laterite ya. Nah, bisa dilihat ini adalah zona-zona ya. Jadi di dalam nikel laterite itu ada klasifikasi zona-zona ya, yaitu bedrock atau batuan asal, kemudian saprolite ya, zona limonite dan zona limonite ya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, zona-zona limonite ini ya, dia adalah hasil dari pelapukan dari zona yang sangat tinggi ya, yang dimana di situ terdapat mineral garnierit yang sangat banyak ya. Nah, jadi kalau kita bilang zona saprolit ini memiliki nikel yang tinggi, kalau limonite dia lebih besinya yang tinggi, unsur Fe-nya yang tinggi, dan biasa dia relatif dekat dengan overburden ya atau tanah penutup. Mineral halit ya, jadi kalau kita bilang mineral halit ini banyak orang ngomong mineral garam-garaman ya, karena memang dia secara fisik emang rasanya tuh asin gitu. Tetapi berdasarkan karakteristik kimiawi, dia adalah mineral-mineral yang terbentuk dari persenyawaan antara unsur logam dengan unsur halogen ya. Apa saja unsur halogen itu ya? Fluorin ya, klorin, bromin dan ionin ya. Nah, ini contohnya halit ya, halit yang paling sering banyak hadir ya. Halit, fluorid ya, silfit ya, dan kriolit. Nah, ini gambar-gambarnya. Jadi memang dia rata-rata ya, mineral-mineral halit ini dia mineral-mineral yang translation sampai transparan ya. Jadi tembus cahaya. Silfit, kreolit. Nah, kemudian masuk ke karbonatan ya. Jadi karbonatan adalah mineral yang memiliki persenyawaan ya dengan unsur Ca ya atau CO3 tuh. Nah, disebut dengan CaCO3. Nah, jadi biasa misalkan kita mengetesnya biasa kita mengetesnya dengan larutan HCl ya, HCl. Jadi kalau dia terlihat berbusa ya berarti dia termasuk dalam mineral karbonatan. Nah, jadi mineral karbonatan ini merupakan susunan utama yang membentuk batuan sedimen. Nah, ya, jadi mayoritas memang penyusun-penyusun ya pada batuan sedimen ini adalah mineral-mineral karbonatan. Nah, di mana terdapat pembentukan pengendapan mineral karbonat ini? Pada umumnya dia terbentuk pada lingkungan laut ya, oleh endapan bangkai plankton ya. Karbonat juga terbentuk pada daerah evaporasi ya. Nah, terbentuk pada lingkungan laut dalam endapan bangkai plankton ya.
Karbonat juga terbentuk pada daerah evaporitik dan pada daerah kars ya, yang berbentuk goa, stalaktit dan stalagmit ya. Nah itu. Ya, jadi kalau kita mengunjungi goa ya, nah itu salah satu komponennya itu dari mineral karbonat ya. Nah, dalam mineral keras karbonat ini juga ada, termasuk nitrat ya dan juga borat. Contohnya dari mineral karbonatan ya adalah dolomite ya, kalsit dan magnesit ya. Jadi kalau kita berbicara mineral karbonatan di mana dia terdapat di daerah kars ya, nah, ya memang dia difokuskan untuk sebagai komoditi dalam industri semen ya. Jadi industri semen itu menggunakan bahan utamanya yaitu batuan-batuan yang mengandung mineral karbonatan ya. Batuan mineral karbonatan ya. Walaupun di dalam pengolahan juga diperlukan ya mineral-mineral lain, mineral silika ya, abu batu bara dan lain-lain. Nah, kemudian golongan mineral sulfat ya. Jadi sulfat terdiri dari anion SO2 4-. Ya. Mineral sulfat adalah kombinasi antara logam dengan anion sulfat. Pembentukan mineral sulfat biasanya terjadi pada daerah penguapan yang tinggi kadar airnya ya. Kemudian berlahan-lahan menguap sehingga formasi sulfat ya dan halit berinteraksi ya. Dan juga selain pada proses evaporasi juga ada pada sistem hidrotermal ya, pada proses pembekuan magma. Nah ya, jadi beberapa contoh dari mineral sulfat ya, anhidrit ya, barit, celestite ya, dan gypsum. Ya. Nah ini adalah biasa dia hasil proses pembekuan magma ya, di mana dia biasanya terdapat pada vein deposit atau deposit urat ya, endapan urat. Nah, di situ sering berpotensi untuk mengandung mineral-mineral sulfat. Kemudian silika ya. Jadi di hampir 90% ya mineral pembentuk batuan adalah dari kelompok ini ya. Jadi persentase silika di muka bumi itu sangatlah tinggi ya. Nah, jadi silika ini merupakan persenyawaan antara silikon dan oksigen dengan beberapa unsur metal ya. Karena jumlahnya yang sangat besar, maka hampir 90% dari kerat bumi terdiri dari mineral silikat ya. Nah, jadi memang komposisi sangat besar sekali. Silikat merupakan bagian utama yang membentuk batuan ya, baik itu sedimen, beku, dan metamorf ya. Kebanyakan mineral silikat ya terbentuk ketika cairan magma mulai mendingin ya, karena bisa kita lihat bahwa dia di reaksi Bowen dia berada di fase yang terakhir ya. Dia sangat stabil mineralnya. Oke, salah satu beberapa contohnya ada mineral kuarsa ya, SiO2 ya. Kemudian ada garnet ya dan opal. Ya. Nah, ini jadi yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi ketika kita berbicara tentang emas ya, kita ingin mengeksplorasi logam emas, kita tidak bisa lepas dari namanya urat ya. Yang saya bilang tadi urat ya, badan biji yang pipih tadi. Nah, di dalam urat ini disitulah dominasi kuarsa yang sangat tinggi ya. Jadi dominasi kadarnya sangat tinggi ya. Jadi bisa dilihat ini adalah vein ya, vein urat ya dengan di samping kanan dan kirinya adalah batuan samping ya, batuan samping. Jadi dia adalah larutan yang menerobos ya, menerobos batuan samping ya, batuan sampingnya. Nah, ini yang dibilang urat ya. Nah, di mana urat ini mengandung kuarsa ya. Bisa dilihat ini warnanya putih ya, warna putih. Di mana memang karakteristik, secara physical properties ya, warna mineral kuarsa itu adalah putih-putihan ya. Bisa dilihat ya. Kemudian fosfat ya. Nah, ya. Jadi fosfat adalah persenyawaan kimia antara unsur-unsur logam dengan fosfat ya. Jadi ingat ya, jadi dia berasosiasi dengan PO43-. Genesa mineral fosfat ya, dia terbentuk ada 3. Nah, ya.
Jadi ada fosfat primer ya, yang terbentuk dari pembekuan mama ya. Jadi yang harus diingat, fosfat primer dia terbentuk dari pembekuan mama yang bersusunan nepelin, cyanide, dan takhid ya. Nah, pada umumnya dia mengandung mineral-mineral fosfat bertipe apatit ya. Nah, contohnya apa ya? Fluoride apatit ya. Nah, yang kedua, fosfat sedimenter yaitu merin ya, merupakan endapan fosfat sedimen yang terendapkan di dalam laut ya, pada lingkungan alkali dan suasana tenang ya. Nah, mineral fosfatnya yang terbentuk yaitu frankolit. Ya. Nah, ini juga unik ya. Yang ketiga ini sangat unik ya. Jadi ada golongan fosfat, tetapi dia berasal dari aktivitas organik ya. Jadi berasal dari aktivitas makhluk hidup ya. Yaitu disebut juga fosfat guano ya. Jadi sangat unik ya fosfat guano ini karena dia merupakan hasil akumulasi dari sekresi kotoran ya burung pemakan ikan ya atau kelelawar yang terlarut dan bereaksi dengan batuan gamping karena adanya intake air hujan dan air tanah atau groundwater. Berdasarkan tempat endapan fosfat guano terdiri dari endapan permukaan, bawah permukaan, dan gua. Nah, jadi memang pada daerah kars ya, yang saya bilang tadi, atau kalau kita bilang kars itu sama seperti gua-gua. Nah, di situ sering terdapat ya, kalau kita lihat di dinding-dinding goa itu sering terdapat endapan-endapan fosfat guano ya, di mana unsur-unsurnya itu hampir sama dengan fosfat-fosfat yang terbentuk pada fosfat primer dan fosfat sedimenter ya. Tetapi dia bedanya dia merupakan hasil aktivitas dari organik ya, dari kotoran kelelawar ya. Nah, kegunaan dari fosfat ini biasanya digunakan sangat pupuk ya. Jadi untuk pupuk karena memang harganya sangat mahal ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pupuk kandang sapi atau pupuk kandang kambing yang beredar itu harganya sangat jauh mahal, sangat di atas pupuk kambing dan pupuk kandang sapi ya. Jadi makanya dia sangat bernilai jual tinggi. Nah, tetapi memang penambangan dari fosfat yang bertipe guano ini terkadang juga harus memperhatikan dalam hal konservasi kars ya, di mana kars ini kan sangat dilindungi ya, dan proses eksploitasinya juga tidak sembarangan. Jadi memang harus ada regulasinya. Nah, ini salah satu bentuk dari fosfat guano ya. Nah, biasa dia berada di dinding-dinding. Nah, kalau ini dia berasal dari walet ya. Kalau ini dari kelelawar ya. Bentuknya juga berbeda. Tapi unsurnya relatif sama ya. Nah, gitu. Nah, jadi itulah sekian dari program saya ya. Jadi pembahasan dari 8 golongan ya, 8 golongan dari mineral-mineral ya. Jadi itu. Jadi eh, kita tidak akan selalu sama ya menemukan suatu mineral ya. Bisa jadi di daerah satu dengan di daerah lainnya itu berbeda tipe atau karakteristik secara kimiawinya ya. Jadi mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.